Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ibu-ibu, kajian Sisesa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang memudahkan kita untuk berkumpul di majelis yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita, suri tauladan kita, pemberi syafaat kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan bahagia ini kita akan bahas suatu akhlak yang sangat agung. Yang akhlak tersebut sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita ini untuk bisa meraih kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Akhlak tersebut sebagaimana sudah diumumkan yaitu memaafkan dan bersabar. Ya. Dua hal yang perlu dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kita tahu kita hidup di dunia yang tidak selalu nyaman dengan orang sekitar kita, bahkan terkadang tidak selalu nyaman dengan orang terdekat kita. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Laqad khalaqanal insana fi kabad." Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam kepayahan, ya. Oleh karenanya tidak ada kehidupan kecuali disertai dengan gangguan yang menimpa kita. Siapapun kita orangnya. Apa kita adalah seorang raja, kemudian seorang panglima, apalagi cuma ibu rumah tangga atau kepala rumah tangga, orang biasa, ya. Oleh karenanya kemungkinan gangguan di sekitar kita itu sangat mungkin terjadi, ya. Bahkan dari orang terdekat kita. Allah Subhanahu wa taala contohnya menyebutkan dalam surat At-Taghabun, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum." Wahai orang yang beriman, sungguhnya di antara istri kalian dan anak kalian ada yang menjadi musuh bagi kalian. Maksud di sini maksudnya musuh adalah menyuruh kalian kepada keburukan. Semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, semakin lupa dengan akhirat. Ada anak kalian dan istri kalian yang seperti itu. Ketika Allah menyebutkan terkadang sifat seorang anak atau seorang istri atau pasangan kita, suami kita yang sifatnya seperti memusuhi kita, mengajak kita kepada menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menyuruh kita memaafkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru, fa innallaha ghafurur rahim." Jika kalian memaafkan, berlapang dada dan menutupi kesalahan mereka, maka sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini ayat di akhir-akhir surat At-Taghabun menjelaskan bahwasanya gangguan itu bukan dari jauh-jauh, terkadang dari orang terdekat kita. Dari istri kita, dari anak kita, dari suami kita. Tetapi ketika gangguan tersebut datang, apa yang harus kita lakukan? Bukan kita lawan, bukan kita balik menyerang. Allah mengatakan, "Wa in ta'fu," jika kalian memaafkan, "wa tasfahu," berlapang dada, "wa taghfiru," dan menutupi kesalahan-kesalahan mereka, "fa innallaha ghafurur rahim," maka Allah akan mengampuni kalian dan menyayangi kalian. Ini jika gangguan sangat mungkin terjadi dari orang terdekat kita, bagaimana lagi dengan orang yang jauh. Orang-orang yang seharusnya sangat dekat dengan kita, sangat sayang sama kita, mungkin saja timbul gangguan, apalagi dari yang jauh. Contoh lagi Allah sebutkan tentang gangguan dari kerabat dalam Al-Quran. Bukan dari orang jauh, dari kerabat. Tentang kisah yang masyhur yang sudah sering kita sampaikan, kisah Abu Bakar As-Siddiq atau Aisyah yang radhiyallahu anha yang dizalimi oleh Mistah bin Usath, ya. Atau Mistah bin Usalah, ya, yang dia merupakan ibnu khalati Abi Bakar. Mistah adalah anaknya bibinya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi Abu Bakar punya ibu, punya saudara, punya anak namanya Mistah. Jadi Mistah adalah sepupunya siapa? Abu Bakar. Mistah adalah sepupunya Abu Bakar. Bagaimana datang gangguan ketika kejadian yang terkenal yang disebut dengan Haditsatul Ifk, kisah kedustaan yang tersebar di kota Madinah. Ketika Aisyah radhiyallahu taala anha ketinggalan rombongan, mereka habis pulang dari perang Banil Mustalik, di tengah perjalanan para sahabat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mampir suatu tempat,
Kemudian Aisyah minta izin untuk buang hajat. Ternyata ketika dia membalik kalungnya hilang, maka dia cari. Orang-orang menyangka Aisyah sudah masuk di kerandanya. Akhirnya orang-orang pun pergi, Aisyah tertinggal. Kisah yang masyhur. Ketika orang-orang sudah pergi, akhirnya Aisyah menunggu di tempat tersebut sampai siang hari. Akhirnya Aisyah ditemani oleh seorang sahabat namanya Sofwan bin Mu'attal As-Sulami radhiyallahu anhu. Maka Aisyah naik di atas onta, kemudian Sofwan membimbing, menuntun Aisyah sampai masuk di kota Madinah di siang hari bolong. Tentunya kalau memang mereka berdua ada melakukan sesuatu, pasti mereka mungkin masuk malam-malam atau ketika orang sedang tidur. Ini siang hari bolong, semua orang dalam kondisi terjaga. Artinya tidak ada sedikit pun niat jahat mereka berdua. Tiba-tiba orang-orang munafik memanfaatkan momen ini ketika berjalan dua orang lelaki wanita yang bukan mahram. Ya, ini masalah darurat. Berjalan masuk di kota Madinah, maka akhirnya orang munafik menjadikan momen ini untuk mengganggu kaum muslimin dan mengganggu Nabi SAW secara khusus dengan mengatakan Aisyah radhiyallahu anha berzina dengan siapa? Sofwan bin Mu'attal As-Sulami. Dan akhirnya jadilah berita heboh di kota Madinah sementara Nabi SAW tidak bisa menyatakan iya atau tidak. Kenapa? Karena Nabi SAW tidak tahu ilmu gaib. Rasulullah SAW tidak tahu apa yang terjadi. Ya. Dan akhirnya karena begitu bagus orang-orang munafik memasang casing untuk menyebarkan isu ini, akhirnya sebagian kaum muslimin terpengaruh, ikut-ikut menuduh Aisyah berzina. Di antaranya Hasan bin Thabit, di antaranya Hamnah bintu Jahsyin, di antaranya Mistah yang merupakan kerabat Abu Bakar. Aisyah bintu Abi Bakar. Artinya Aisyah ini kerabat siapa? Kerabat Mistah. Mistah kerabatnya Abu Bakar. Dan Mistah radhiyallahu anhu juga ternyata orang miskin, orang fakir yang senantiasa dinafkahi oleh Abu Bakar. Abu Bakar selalu menafkahi dia. Seharusnya ketika Aisyah dituduh dengan tuduhan yang tidak radhiyallahu anha, harusnya kerabat yang paling utama untuk apa? Membela. Ya atau tidak? Harusnya kerabat yang paling utama membela. Tapi justru ternyata dia yang ikut memprovokasi menuduh Aisyah berzina. Ini maksud saya ingin gambarkan bahwasanya namanya gangguan itu tidak usah dari orang jauh-jauh. Terkadang dari orang apa? Orang terdekat. Dari istri, dari anak, dari suami, dari kerabat. Akhirnya tuduhan terhadap Aisyah berzina sampai akhirnya Allah turunkan ayatnya sekitar 15 ayat dalam surat An-Nur membela Aisyah radhiyallahu taala anha. Allah mengatakan al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat wat-thayyibatu lit-thayyibin. Kata Allah, istri yang baik untuk suami yang baik. Karena Muhammad SAW adalah orang baik, istrinya juga pasti baik. Akhirnya Abu Bakar pun marah ketika tahu bahwasanya putrinya ikut dituduh oleh kerabatnya, orang miskin yang selama ini dia berinfak kepadanya. Akhirnya dia bersumpah, demi Allah, aku tidak mau kasih infak lagi sama Mistah. Wajar. Seharusnya kamu bela putriku, kamu malah ikut-ikut menuduh putriku berzina. Maka Abu Bakar marah dengan kemarahan yang wajar. Ketika Abu Bakar marah, maka dan bersumpah untuk tidak beri nafkah kepada Mistah radhiyallahu anhu, maka turunlah firman Allah dalam surat An-Nur, kata Allah, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah falyafu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah orang yang memiliki kelebihan harta dan kemuliaan bersumpah untuk tidak memberi nafkah kepada karib kerabat, kepada orang miskin dan muhajirin. Jadi Mistah ini kerabat dan juga dia orang miskin dan juga dari kalangan muhajirin. Jangan bersumpah demikian. Kata Allah, wal falyafu wal yasfahu. Hendaknya mereka ini memaafkan dan berlapang dada. Kenapa? Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum? Tidakkah kalian suka jika diampuni oleh Allah? Artinya Allah mengatakan, jika kau memaafkan dia, kau juga akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa sih di antara kita yang tidak ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Abu Bakar pun memaafkan Mistah. Ini gangguan tidak usah jauh-jauh, terkadang dari orang dekat kita, dari kerabat kita yang kita harap menopang kita, mendukung kita, malah ternyata nusuk dari belakang dan sering juga dari depan, bukan dari belakang. Oleh karenanya kita hidup jangan merasa nyaman terus, bahwasanya kita akan tidak terganggu. Kita bisa saja terganggu dari orang yang dekat dengan kita. Sebagaimana Allah kisahkan
kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang diganggu oleh kakak-kakaknya sendiri. Dengan gangguan yang hebat, kakak-kakaknya dibawa dia, kemudian dibuka bajunya, dimasukkan dalam sumur, kemudian dijual sebagai budak. Ini adik mereka masih kecil, masih belum balik. Ya, kemudian bayangkan dipisahkan dari bapaknya, dibuka bajunya, dimasukkan dalam sumur dingin, tunggu sampai ada musafir yang lewat. Begitu ada musafir yang lewat, mereka keluarkan. Kemudian ketika mereka keluarkan Yusuf dari sumur, kakak-kakaknya datang, itu budak kami yang kabur, kami mau jual. Dijuallah adik mereka sebagai budak, dapat uang dari orang yang musafir tersebut, kakak-kakaknya dapat uang karena menjual adiknya. Ini kejadian yang sangat menyakitkan bagi Nabi Yusuf alaihissalam. Dipisahkan dari kakaknya, dipisahkan dari orang tuanya, dari ibunya, dari adiknya Binyamin, dimasukkan dalam sumur, masih kecil dia, dijual jadi budak, dibuang jauh sampai kebawa ke negeri Mesir. Tapi bagaimana, subhanallah, berjalan waktu, sampai banyak kejadian-kejadian dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam, sampailah kisah singkatnya beliau pun menjadi bendaharawan negeri Mesir. Dan ketika kakak-kakaknya datang dalam kondisi susah, dalam kondisi lagi pingin beli barang dari Nabi Yusuf, mereka tidak tahu Nabi Yusuf adalah sudah menjadi orang hebat. Akhirnya Nabi Yusuf pun memaafkan mereka. Nabi Yusuf mengatakan, apakah kalian masih ingat tentang apa yang kalian lakukan terhadap Yusuf dan saudaranya waktu dahulu, id antum jahilun, qalu a innaka la anta Yusuf. Akhirnya mereka berkata, kamu ini Yusuf ya? Qala ana Yusuf wa hadha akhi qad manallahu alaina innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Kata Yusuf alaihissalam, sungguhnya aku Yusuf dan ini adikku Binyamin, sungguh Allah telah berikan karunia kepada kami. Sungguhnya barang siapa bertakwa dan bersabar, sungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Akhirnya mereka minta maaf. Kata mereka, laqad atharakallahu alaina wa in kunna la khati'in. Wahai Yusuf, Allah telah memuliakan engkau daripada kami dan kami telah bersalah. Apa kata Yusuf? Ini menakjubkan. Qala la tathriba alaikumul yauma yaghfirullahu lakum. Tidak ada cercaan bagi kalian mulai hari ini. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Yusuf alaihissalam tidak menyimpan dendam, tidak ingin membalas. Bahkan dia mengatakan tidak ada cercaan. Dia tidak mencela kakak-kakaknya tersebut, 10 orang tersebut sama sekali, dan ini luar biasa. Ini yang kita nggak bisa sampai hati kita seperti hatinya Nabi Yusuf alaihissalam. Subhanallah, yang ganggu orang terdekat, kakak-kakak, bukan orang jauh. Dan Nabi Yusuf ketika siap bisa untuk membalas, dia tidak membalas, bahkan dia maafkan, bahkan dia berkata, la tathriba alaikumul yaum, tidak ada cercaan bagi kalian. Makanya para ulama ketika mendafsirkan dengan safhal jamil, kata Allah, fasfahis safhal jamil, berlapanglah dadalah dengan cara yang indah. Kata para ulama, yang disebut dengan as-safhul jamil adalah memaafkan, berpaling tanpa ada celaan sama sekali. Itu yang susah. Jadi memaafkan itu bertingkat-tingkat. Ada memaafkan, tapi mencela, memang kamu brengsek, saya baru tahu kamu brengsek sekarang. Dari dulu ternyata tapi saya maafkan deh, sudahlah. Itu namanya memaafkan dengan mencela. Ini juga terpuji. Tapi yang lebih terpuji daripada itu adalah fasfahis safhal jamil. Memaafkan tanpa mencela. Dan itu saya rasa sulit untuk kita kerjakan. Tapi ada orang yang hebat yang bisa mengerjakan ya. Tapi itu sulit ya. Kebanyakan kita memaafkan saja susah. Apalagi memaafkan tanpa mencela. Memaafkan dengan mencela saja setengah mati ya. Apalagi memaafkan tanpa mencela. Jadi itulah maksud saya. Hidup ini butuh dengan kesabaran dan butuh dengan sifat memaafkan. Kalau ingin bahagia di dunia. Kalau kita nggak punya sifat ini, ya mungkin kita nggak bisa sempurna. Ada yang kita maafkan, ada yang nggak kita maafkan. Semakin kita sempurna memiliki sifat ini, semakin dada kita semakin lapang, bisa memaafkan banyak orang, kita semakin mudah bahagia. Ya. Oleh karenanya kita butuh jiwa yang besar. Mungkin tubuh kita kurus nggak apa-apa, tapi dadanya besar. Mau masalah banyak, tenang, lapang, besar, mudah maafkan. Daripada badan besar, gemuk, tapi dadanya kecil. Dikit-dikit ngomel, dikit-dikit ngamuk, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit, kamu nyinggung saya ya. Merasa direndahkan, merasa merasa perasaan dia aja padahal ya. Hidup orang sebenarnya tidak akan bahagia. Orang bahagia itu harus darinya lapang. Makanya Allah tidak memilih para nabi, kecuali orang-orang yang berdada
besar. Karena mereka bakalan diuji dengan ujian yang banyak, bertubi-tubi, tidak berhenti-berhenti. Lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejak Allah katakan, "Ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir." Wahai yang berselimut, bangun dan berilah peringatan. Sejak Allah suruh dia memberikan peringatan, sejak itu dia tidak pernah berhenti dari gangguan. Terus diganggu terus sampai meninggal dunia. Oleh karenanya tidaklah dipilih menjadi para rasul kecuali orang yang dadanya lapang. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang harus kita renungkan dan kita berusaha memiliki sifat tersebut, yaitu sifat memaafkan dan bersabar. Dan ini dua sifat yang saling bergandengan. Kalau orang tidak sabar nggak bisa memaafkan. Dan tidak bisa orang memaafkan kecuali apa? Sabar. Kalau nggak sabar, gimana memaafkan? Saya maafkan kamu, tapi ngomel, banting sana, banting sini, namanya bukan maafkan. Tidak bisa, kecuali kalau maafkan harus sabar. Kalau nggak bisa sabar, nggak bisa memaafkan. Ini dua hal yang saling bergandengan ya. Dan dua ini adalah ibadah yang sangat agung. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa arid 'anil jahilin." Ini dalam surat Al-A'raf ayat 199. Surat ke-7 ayat 199 kata Allah, "Khudhil afwa wa'mur bil urfi." Ambillah sikap memaafkan, wa'mur bil urfi, perintahkanlah untuk berbuat yang ma'ruf, wa arid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang jahil. Berpalinglah dari orang jahil. Ini ayat ya, ayat ini surat Al-A'raf ayat 199. Ayat ini disebut oleh para ulama yaitu ajma ayat fil akhlak, yaitu ayat yang paling komprehensif tentang akhlak, yang paling mencakup tentang akhlak. Tiga perkara yaitu khudhil afwa, ambillah sikap maafkan, wa amur bil urfi, perintahlah kepada kebajikan, wa arid anil jahilin. Kalau ada orang jahil maka berpalinglah. Kita hidup di zaman sekarang banyak orang jahil. Kita harus sering berpaling, jangan sering menengok dan menoleh kepada orang jahil. Kalau kita menoleh kepada orang jahil, kita ikut jahil. Ya, kita hidup di zaman banyak orang jahil dan orang-orang yang memamerkan kejahilannya di medsos banyak, bangga dengan kejahilannya. Kalau kita ikut-ikut menengok, menoleh kepada orang jahil, kita bakalan jahil. Baik, kita ambil pada poin pertama, khudhil afwa. Khudhil afwa. Apa maksudnya? Ambillah sikap maafkan. Tentunya yang kita pahami sikap maafkan yang tadi sudah kita jelaskan. Kalau ada orang salah sama kita, kita maafkan. Ini secara zahir. Tapi ada tafsiran khusus tentang ayat ini. Apa yang dimaksud dengan mengambil sikap memaafkan? Saya bacakan perkataan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Hadhil ayatu jami'atun li husnil khuluqi ma'an nas. Ayat ini adalah ayat yang mencakup akhlak yang mulia ketika berinteraksi dengan masyarakat. Wa ma yanbaghi fi muamalatihim. Apa yang harus kita lakukan ketika bermuamalah dengan masyarakat. Falladhi yanbaghi, yang harus kita lakukan an yu'amil bihin nas an ya'khudhal afwa. Yaitu kalau kita ingin bermuamalah dengan orang lain, maka kita mengambil sikap memaafkan. Apa maksudnya? Ai ma samahat bihi anfusuhum wa ma sahula alaihim minal a'lami wal akhlaq fala yukallifuhum ma la tasmahu bihi taba'i'uhum bal yashkuru min kulli ahadin ma qabalahu bihi min qawlin wa fi'lin, ya, ma fi'lin jamil aw ma huwa duna dzalik wa yatajawazu an taqsirihim wa yaghuddu tarafahu an naqsihim wa la yatakabbar ala shaghir li sigarihi. Saya bacakan maknanya, yaitu bagaimana kau mengambil sikap maafkan. Ini makna yang kedua. Kalau makna yang pertama, ada orang salah kita maafkan. Makna yang kedua, agar kita bisa tentram dalam kehidupan kita, agar kita bisa nyaman. Terimalah akhlak atau sikap orang lain kepada kita yang mudah mereka lakukan. Ya. Baik perkataan, perbuatan, maka jangan kau bebani mereka yang di luar kemampuan mereka. Tetapi berterima kasihlah atas kebaikan yang mereka lakukan dan maafkanlah kekurangan mereka. Maksud ayat ini, kita al-afwu, yaitu kita memaafkan. Artinya kalau kita bergaul dengan orang lain, dengan istri kita, dengan anak kita, dengan teman kita, jangan terlalu ekspektasi yang tinggi, jangan.
kita bersikap dengan mereka yang mudah mereka lakukan. Lebih daripada itu sudah kita nggak usah berharap. Contoh saya punya tetangga, misalnya saya punya tetangga, saya berharap tetangga saya adalah tetangga yang paling baik, setiap hari ngirim makanan, tapi nggak pernah. Ya sudah, jangan terlalu berharap apa. Ya begitulah sekarang manusia. Nah, ketika tidak sesuai dengan yang kita harapkan, jangan kita sikapi dengan keburukan. Kita tetap berbuat baik sama dia. Dia tidak berbuat baik sama kita, sudah. Begitulah banyak manusia zaman sekarang. Jangan berlebih-lebihan dalam berharap kepada mereka. Ya. Itu dengan begitu kita tentram. Kita punya teman. Harapan kita teman kita ini kalau kita lagi kelilit utang, dia bayarin utang kita. Tapi dia nggak pernah bayar utang kita. Bahkan dia nggak pernah tanya kamu punya utang atau tidak. Bahkan dia pinjam uang sama kita. Ya kita jangan, ya sudahlah. Orang sekarang banyak yang seperti itu. Jadi kamu tuh teman kok nggak usah. Kalau kita terlalu menuntut sama teman kita, sama orang dekat kita, namanya kita tidak maafkan. Nah, Allah mengajarkan pada kita dalam menjalani kehidupan mudah memaafkan. Yang orang lakukan baik kita terima, yang tidak baik ya sudahlah. Kekurangan mereka tidak bisa sempurna dalam bergaul dengan kita. Ya sudah. Contoh seperti seorang ustadz misalnya, ternyata murid-muridnya mungkin kurang menghormati dia, sudahlah, itu sudah, yang penting saya sudah isip kajian, mereka mau hadir, mereka mau dengar, alhamdulillah. Saya tidak berharap lebih jauh daripada itu. Misalnya, agar kita tentram, adapun kalau kita ekspektasi kita tinggi, berharap tinggi, ternyata tidak sesuai, kita ngomel, ngerundel, ini yang buat hati kita sengsara. Ini kita lakukan dengan siapa saja. Dia punya anak, harapan kita anak kita sih begini, tapi ya, kalau nggak ada, ya sudah. Anak-anak sekarang juga begitu. Tugas kita apa? Kita nasihati pelan-pelan. Pelan-pelan. Ya. Bukan berarti kita biarkan juga, tapi kita maafkan dan kita mulai nasihati secara pelan-pelan. Ya. Seperti contoh sederhana, ada orang datang kepada saya, dia bawa suaminya depan saya. Ustadz, suami saya ini Ustadz, kerjanya main game terus Ustadz depan saya. Istri sama suaminya. Suaminya diem aja gini. Terus, ya saya bilang sama ibu itu, ya, tapi dia sholat nggak? Sholat. Baca Quran nggak? Baca Quran. Nah, banyak kebaikan dilakukan. Ya udahlah, cuma main game aja kok, saya bilang. Ya nasihati baik-baik ya. Mungkin dia terlalu berharap tinggi, suaminya harus begini. Orang juga banyak yang main game. Bukan berarti kita menyepelekan, tidak. Tapi terimalah terlebih dahulu sambil kau nasihati. Tapi kalau kau berharap yang sempurna, kau tidak akan pernah bahagia. Kau tidak akan pernah bahagia. Nah itulah namanya al-afu khuzil afwa, bersikap dalam memaafkan kekurangan-kekurangan orang di sekitar kita, karena kita juga punya kekurangan. Kita juga punya kekurangan. Ya. Lihatlah Nabi Musa sama Nabi Khadir ketika datang ke suatu negeri kemudian minta dijamu, tidak dijamu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istata'ama ahlaha fa abau ayyudhayifuhuma fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadha fa aqama." Maka berjalanlah Nabi Khadir dan Nabi Musa alaihi wassalam. Sampailah di suatu negeri, suatu kampung. Fastata'ama ahlaha. Maka mereka berdua minta makan, minta dijamu karena kami tamu, punya hak untuk dijamu. Itu ketradisi orang-orang terdahulu. Datang ke suatu negeri, punya hak untuk dijamu. Fa'abau ayyudhayifuhuma. Mereka semuanya enggan untuk menjamu Nabi Musa dengan Nabi Khadir. Tapi mereka tidak gerundel-gerundel, tidak marah-marah, tidak mengatakan kalian nggak tahu saya nabi, enggak. Mereka tidak kasih makan, pergi, selesai. Ya, begitulah sifat manusia sekitar kita. Kita bukan hidup di zaman kaum Ansar, kaum Muhajirin. Ingat, kita hidup di zaman tahun 2022, sebentar lagi 2023. Manusia dengan berbagai macam model, dengan berbagai kebutuhannya, dengan berbagai macam kesibukannya. Mungkin kalau saya ustadz, saya pengen ibu-ibu ngaji tiap jam di depan saya. Ngaji buku ini, ngaji buku ini, ngaji buku ini. Saya pengennya demikian. Tapi baru ngaji sedikit sudah lupa. Terus saya mau apain? Ya udahlah, begitulah ibu-ibu zaman sekarang. Mau diapain? Mau dipaksa ngapal ini, ngapal anu. Nggak bakalan hafal. Udah mereka mau ngaji, alhamdulillah. Bukannya kita... Maksudnya kita memaafkan, tapi kita mengadakan berusaha perbaikin pelan-pelan. Pelan-pelan ya. Anak-anak misalnya. Pingin anak-anak kalau pulang dari pondok, duduk baca Quran melulu. Enggak, anak pulang ke pondok main game. Di pondok enggak pernah main game. Ketika di rumah pengen main game. Udah lihat anak-anak juga begitu. Tapi kita kontrol. Nasihati. Jadi terimalah apa yang bisa dilakukan oleh orang-orang sekitar kita. Mereka tidak bakalan sempurna. Kita maafkan kekurangan mereka. Sambil kita perbaiki sedikit demi sedikit. Itu maksud saya. Kita akan tenteram kalau begitu. Kalau enggak gitu kita enggak bakalan tenteram.
Karena suami kita tidak sempurna, istri kita tidak sempurna, anak-anak tidak sempurna, pondok tidak sempurna, ustadz tidak sempurna. Apalagi tahun 2022. Ustadz yang ngajar bukan dari golongan salaf dahulu. Kalau ya yang ngajar golongan tabi'in, sahabat, ya mungkin. Ini sekarang ustadz tahun 2022, ya begini modelnya. Penuh dengan kekurangan, murid-muridnya pun demikian. Inilah yang disebut al-af. Jadi mudah memaafkan kekurangan orang yang berinteraksi dengan kita. Tetapi kita berusaha menasihati untuk mereka semakin memperbaiki diri dengan bersabar. Dengan demikian hidup kita akan tentram. Kalau tidak begitu kita akan hidup susah, banyak kecewa, ya kecewa sama ini, kecewa sama teman, kecewa sama kerabat, kecewa. Ya. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita berbicara tentang sifat memaafkan adalah sifat yang mulia, sifat para nabi, sifat para solehin, dan ini sifat yang pasti dimiliki oleh mereka. Pasti dimiliki oleh para nabi, pasti dimiliki oleh para rasul, pasti dimiliki oleh para ulama, pasti dimiliki orang soleh. Kenapa saya katakan pasti? Karena mereka-mereka ini pasti diuji. Pasti atau tidak? Pasti. Gak ada satu orang soleh pun yang tidak diuji. Diganggu sama orang, gak mungkin. Semua orang soleh pasti diuji. Dan Nabi SAW sudah mengatakan, ya, asyadun nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Summa salihun, kemudian orang-orang soleh. Sumal amsal fal amsal, kemudian selanjutnya dan selanjutnya. Yubtalar rajulu ala qadri imani. Seorang diuji berdasarkan apa? Tingkatan apa? Keimanannya. Tapi kita akan memotivasi diri saya pribadi dan juga ibu-ibu sekalian agar mudah memaafkan. Apa sih hal-hal yang memotivasi kita untuk bisa memaafkan? Yang pertama kita harus tahu, memaafkan adalah ibadah. Ini yang penting. Memaafkan itu ibadah. Sabar, memaafkan itu apa? Ibadah. Ini yang sering tidak bisa kita hadirkan dalam diri kita. Kita merasa baca Quran ibadah, kita merasa sedekah ibadah, kita merasa ikut pengajian ibadah. Tapi kalau kita memaafkan, kayaknya bukan ibadah. Kayaknya perkara duniawi murni. Tidak masuk dalam benak kita, kamu maafkan dapat pahala, itu enggak ada. Cuma maafkan sekedar mengalah. Bukan karena Allah. Ini kadang-kadang cuma duniawi doang. Nah, kita harus sadar bahwasanya maafkan itu adalah apa? Ibadah. Bagaimana bukan ibadah sementara Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciri penghuni surga adalah wal afina anin nas, orang-orang yang memaafkan orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidz wal 'afina 'anil nas." Saya carikan nomor ayatnya. Wal 'afina 'anil nas, surat Al-Imran 134. Surat Ali Imran surat ketiga 134. Wallahu yuhibbul muhsinin. Kata Allah, bersegeralah menuju ampunan Allah dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang yang bertakwa tersebut? Yang disiapkan surga untuk mereka, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, orang-orang yang berinfak dalam kondisi lapang mereka berinfak. Wad dharra, dalam kondisi sulit mereka juga tetap berinfak. Wal kadhimina al ghaidz, yang mereka meredam amarah. Wal afina 'anil nas, dan memaafkan orang lain yang menzalimi mereka. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang berbuat ihsan. Jadi memaafkan itu adalah ibadah. Oleh karenanya kalau maafkan karena Allah, bukan karena ingin dipuji. Jangan sampai saya sudah maafkan dia kemudian kita publish ya untuk menunjukkan kita pemaaf. Oh enggak begitu. Kamu maafkan itu ibadah. Maafkan karena Allah. Bukan untuk kamu memamerkan kepada orang lain bahwasanya kamu pemaaf. Allah Maha tahu isi hati. Gembar-gembor ke orang, "Oh, saya pemaaf." Oh, orang biasa saya enggak. Kalau kau maafkan karena Allah. Karena maaf adalah ibadah yang agung dan ciri orang para penghuni surga. Ketika Allah menyebutkan ciri penghuni surga adalah memaafkan orang lain, berarti ini pahalanya besar atau tidak? Besar. Besar. Cuma kita enggak mau melakukan. Kita maunya dendam. Kita maunya balas. Kalau bisa balas lebih, kita bisa lakukan ya. Orang mukul saya sekali, saya balas 2 kali kalau bisa. Sebagian orang mengatakan, saya ini baik ya. Kalau orang baik sama saya baik ya. Tapi kalau orang nggak baik sama saya double nggak baiknya. Itu parah seperti itu ya. Jadi memaafkanlah ibadah. Kapan hari dalam diri kita memaafkan?
Ada orang ngomongin macam-macam. Saya maafkan deh, pahala udahlah. Jadi memaafkan sebab masuk surga, sebab utama masuk surga. Yang kedua, agar kita termotivasi untuk memaafkan, orang memaafkan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaidah al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Kapan kita merahmati orang lain, kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita memaafkan orang lain, kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita menutup aib orang lain, aib kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara balasan sesuai dengan perbuatan adalah kalau kita maafkan, kita akan diampuni oleh Allah. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum, kata Allah, berlapang dadalah dan maafkanlah. Tidakkah kau suka Allah mengampuni dosa-dosamu? Kita ini sering berdoa ya ibu-ibu, ya Allah ampuni aku, ya Allah bangun subuh astagfirullah, habis salat astagfirullah, astagfirullah, zikir pagi petang. Tapi apakah kita jamin dosa-dosa kita semua diampuni? Enggak, belum tentu. Kita sudah umrah, sudah haji, belum tentu dosa-dosa kita diampuni. Kita enggak tahu. Karena kuantitas kita istighfar dengan kuantitas kita maksiat masih besaran kuantitas apa? Maksiat. Jadi enggak bisa seimbang. Enggak bisa balance, selalu maksiat lebih apa? Lebih banyak. Mungkin kita sudah istighfar, sudah bertobat. Ketika dosa-dosa kita tetap numpuk dan tidak diampuni juga oleh Allah. Allah punya cara agar dosa kita diampuni dengan cara yang cepat dan tepat. Caranya kita dizolimi orang. Terus kita disuruh memaafkan. Makanya saya bilang, ibadah memaafkan ini sulit. Dan semakin sulit, pahalanya semakin apa? Besar. Dan ibadah ini tidak bisa kita lakukan kapan saja. Kita hanya bisa lakukan kalau kita dizolimi, paham? Kalau baca Quran kita bisa baca Quran kapan saja. Kalau sedekah kita bisa sedekah kapan saja. Memaafkan itu tidak bisa kita lakukan kecuali kita dizolimi. Dikata-katain orang, hati kita disakiti oleh pasangan kita, anak-anak membangkang sama kita, uang kita diambil sama orang, harga diri kita dijatuhkan, dituduh yang tidak-tidak, usaha kita dibikin isu sembarangan. Di saat kita dizolimi, itulah kesempatan kita untuk beribadah. Namanya ibadah memaafkan. Tapi itu sangat-sangat sulit. Tapi kalau kita maafkan, ini cara yang paling cepat Allah hapuskan dosa-dosa kita. Pasti diampuni. Kepastian untuk diampuni semakin besar. Karena kaedahnya al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan apa? Perbuatan. Kita sering berdoa nangis air mata buaya. Habis itu maksiat lagi. Nanti bikin masalah sama teman, maafkan, ulangi lagi. Istri sama suami, ini enggak nakal lagi, suamiku enggak angkat suara lagi, besok angkat suara lebih keras lagi. Suami juga gitu, katanya ini ternyata enggak sakiti hati istri lagi. Kamu enggak ngungkit kesalahan saya, ngungkit lagi kesalahan. Air mata buaya. Oleh karenanya, saya bilang di antara hal yang paling kuat membuat dosa kita diampuni, kita maafkan orang lain. Kalau kita memikirkan ini, kita bersyukur. Ya Allah, ada orang zalimi saya dan saya bisa ampuni dia. Bersyukur. Ya. Orang menzalimi kita saja, kalau kita sabar, pahalanya apa? Gugur. Makanya sebagian ulama mengatakan, kenapa ada makhluk namanya Syiah Rafidhah yang suka mencaci maki para sahabat. Sampai sekarang mereka kerjanya tiap hari mencaci maki para sahabat. Sampai ada seorang syekh mengatakan, Rafidhah, Syiah tiap hari mencaci maki para sahabat. Setiap detik mereka mencaci maki para sahabat. Sekarang aja jam 13.44 waktu Indonesia Barat, mereka sedang mencaci maki para sahabat. Artinya memang kebiasaan mereka demikian. Kata sebagian ulama, hikmahnya agar para sahabat pahalanya terus bertambah. Kita dizolimi orang, pahala kita bertambah. Apalagi kalau kita maafkan mereka. Jadi ini, kalau kita bisa maafkan itu nikmat luar biasa. Nikmat luar biasa. Subhanallah. Berarti ada dosa kita yang terjamin diampuni oleh Allah. Kita tidak tahu sebesar apa dosa kita yang diampuni Allah gara-gara kita maafkan sepele kesalahan orang. Ya. Jadi yang kedua, jadi tadi agar kita semangat untuk maafkan,
bahwasanya dosa kita akan diampuni. Kemudian di antaranya agar kita semangat untuk dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bahwasanya kalau kita maafkan, pahalanya lebih besar daripada kalau kita minta dikisos pada hari kiamat kelak. Ya. Sebagian orang tidak memaafkan, dia ingin kisos pada hari kiamat kelak. Misalnya orang si A maki si B, dia bilang, B, kamu bangsat, kamu bajingan, kamu kecoa, kamu kampret, kamu kadrun, kamu macam misalnya. Si B bilang, oh enggak apa-apa, nanti di akhirat. Apa? Itu semua kadrun, kampret, kecoa, apalagi macam-macam itu semua nanti jadi pahala saya. Kamu transfer pahalamu kepada saya. Ini dia tidak mau maafkan, tapi dia mau kisos. Dan itu hak dia, boleh. Saya enggak maafkan, dah. Enggak, di akhirat. Silakan ngomong terus ngomong. Apalagi kampret, kadrun, apalagi cebong, apalagi semua keluarkan semua omongan itu keluar. Cowok apa semua. Nanti hari akhirat semua jadi apa? Pahala. Dia berhak untuk mendapat kisos dan dia dapat pahala. Tapi kata para ulama, kalau dia memaafkan, pahalanya lebih besar daripada kisosnya. Makanya Allah mengatakan, "Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Siapa yang maafkan dan berbuat perbaikan, pahalanya di sisi Allah, menunjukkan pahalanya besar. Jadi lebih baik kalau kita dizalimi, kita punya dua pilihan. Atau tiga pilihan, kita punya tiga pilihan. Di pilihan pertama kita balas, boleh. Dia bilang kita kampret, kita bilang kamu kampret, boleh. Dan kita tidak berdosa, dosanya semua sama dia. Kata Nabi SAW, al-mustabban, dua orang yang saling mencaci maki, alal badi, dosanya bagi orang yang memulai. Semuanya ngumpul bagi orang yang, siapa yang mulai, semuanya kena dia. Selama kita balasnya setimpal. Dia bilang kampret, kita bilang kampret. Dia bilang kadrun, kita bilang kamu juga kadrun. Terus, semuanya lari ke dia. Kemungkinan kedua, kita nggak balas, kita diam aja. Tapi kita nggak maafkan. Kita minta kisos di mana? Di akhirat. Yang ketiga, kita maafkan. Ini pahalanya lebih besar. Dia bilang kampret, ya enggak, orang jahil, nggak ngerti. Biarlah, semoga Allah maafkan dia. Udah, kita dapat pahala lebih besar di akhirat. Pahalanya lebih gede di akhirat. Yang bahaya kalau kita melakukan opsi yang keempat, yaitu kita membalas dengan berlebihan. Kalau kita balas berlebihan, maka kita yang berbuat zalim, kebalik sekarang. Contoh, dia bilang kita kampret, kita bilang kamu kampret, busuk, ada busuknya. Ini busuk itu dosa buat kita. Dua kampret dari dia, kampret dari kita buat dia. Tapi tambahan busuk itu jadi apa? Dosa kita. Saya ulangi, kalau kita dizalimi ada berapa kemungkinan? 4 opsi. Opsi yang pertama, kita balas setimpal. Ini dosa enggak? Enggak. Kata Allah, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Siapa yang balas, balaslah dengan yang setimpal. Fa in aqabtum fa aqibu bimithli ma uqibtum bih. Kalau kamu balas sesuai dengan apa? Setimpal, enggak ada masalah. Opsi yang kedua apa? Diam saja, tidak memaafkan, tapi minta kisos di mana? Akhirat. Diam aja, diomongin diam aja. Tapi nanti di akhirat saya minta. Ini kita dapat untung, karena kita pasti dapat transferan pahala di akhirat. Ya. Yang ketiga yang terbaik adalah kita maafkan. Maafkan sudah, ya udahlah, dia nggak ngerti, orang bodoh. Wa aritanil jahilin, berpengaruh orang jahil. Ngapain kita layani? Kalau ada orang gila jangan ikut-ikutan gila. Ada orang jahil jangan ikut-ikut jahil. Ada orang kampret jangan ikut-ikut kampret. Sudah. Kita nggak ngerti apa. Ini boleh semuanya, tapi yang terbaik adalah yang memaafkan. Yang tidak boleh apa? Membalas dengan berlebihan. Maka kita yang berdosa. Kita yang berdosa. Mendoakan keburukan sama gitu, berarti kita balas. Baik. Selain daripada kita dapat pahala lebih besar di akhirat, ternyata kita dapat kebahagiaan di dunia. Orang yang mudah maafkan, dia bahagia. Bahagia benar. Dia maafkan, selesai. Dia enggak pikiran panjang, dia tidak dendam, dia tidak menyimpan. Tapi kalau dia tidak maafkan, meskipun dia minta kisos di akhirat, tapi dendamnya bergejolak, ya. Api ingin meledak, dia tahan-tahan, dia sengsara. Nanti pulang dia ketemu istri, ngomongnya enggak enak. Kenapa? Dia mikir musuhnya terus. Bermuamalah sama anaknya enggak enak, kerjaan jadi enggak serius.
goreng nasi goreng keasinan. Kenapa? Karena ngomel sama tetangga. Suami jadi korban. Kok asin semua ya? Kalau dia ngomel sama tetangganya, dia pendem. Tapi kalau dia maafkan, dia tentram. Enak pulang ke rumah ngobrol sama istri, sama anak, dia maafkan, tentram. Ini teorinya begitu, Ibu ya. Prakteknya maafkan itu sangat apa? Susah. Tapi kalau kita mau renungkan tentang hal tersebut, kita mudah apa? Memaafkan. Ya. Baik. Kemudian tadi di antara hal yang memudahkan kita maafkan, kita sabar. Ya. Kita tahu bahwasanya tidaklah orang itu menzalimi kita kecuali karena dosa-dosa kita. Itu di antara hukuman yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Udahlah. Siapa sih di antara kita yang tidak luput dari dosa? Siapa sih? Siapa sih yang kalau kita laki-laki yang tidak melihat yang haram, pasti melihat yang haram. Naik pesawat ketemu pramugari pasti lihat dia buka apa? Auratnya. Menutup mata ya gimana juga ya. Ya bisa. Kalau duduk depan di bisnis kelas dilayani agak mungkin, Mbak ini aja kan nggak bisa juga, susah. Ya kita bagaimana? Maksudnya Mbak, ya mana yang menunya yang ini aja yang ini. Nggak bisa. Ya saya belum mampu, harusnya bisa, cuma saya belum mampu. Ya saya pasti ngelihat, ya Mbak yang ini, yang pasti begini lihat ke bawah tetap aja ada bayang-bayangnya, nggak bisa. Ya nggak bisa. Ini kenyataan, kita bicara kenyataan. Ya. Mau naik pesawat, apalagi di ini tahu-tahu ekonomi kelas, tahu-tahu di sampingnya cewek, terus gimana? Mau tukar tempat nggak bisa, duduk pada tempat masing-masing ya gimana? Belum ada apa sunnah airline, belum ada. Artinya siapa sih di antara kita yang nggak punya dosa? Kalau kita duduk di mana lagi makan, tahu-tahu dengar lagu lama, tahu-tahu tangan kita ikut goyang, gimana? Jadi mau saya kita nggak mungkin luput dari dosa. Nah, ketika ada orang zalimi kita, udahlah kita positive thinking aja. Allah ingin menyegerakan hukuman, alhamdulillah Allah tidak hukum di mana di akhirat. Karena kita ketika kita istighfar demi Allah, kita nggak bisa minta ampun dari seluruh dosa-dosa kita. Kita luput, banyak dosa yang terluputkan, tidak kita renungkan. Bahkan terkadang kita malas untuk istighfar. Mau istighfar aja malas. Hari-hari lewat kita nggak istighfar, santai aja. Karena kita nggak merasa berdosa. Nah Allah takdirkan ada orang bikin zalim sama kita, entah kita diomongin enggak, dituduh macam-macam, ya sudahlah kita bilang ini akibat dosa-dosa kita. Baik yang dulu-dulu atau yang sekarang kita nggak tahu. Insya Allah Allah tahu kapan tepat kita diberi seperti ini. Mungkin dosa kita 20 tahun lalu. Allah berikan sekarang karena Allah tahu hati kita sekarang sudah kuat. Udahlah kita husnudzon aja. Dengan begitu kita mudah memaafkan. Kita mudah memaafkan. Dan kita mudah untuk bersabar. Dan kata Nabi SAW, "Mama u'tiya ahadun ata'an awsa' wa khairan minas sabar." Dan tidaklah seorang diberikan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik dan lebih banyak daripada bersabar ya. Kemudian di antara yang membantu kita untuk mampu atau mudah untuk memaafkan. Yakinlah orang yang memaafkan karena Allah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Allah tidak akan mengurangi harta bagi orang yang bersedekah. Orang yang bersedekah zahirnya hartanya kurang, tapi kata Allah, kata Nabi tidak akan berkurang. Karena pasti Allah akan ganti dengan cara Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih banyak. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma zadallahu 'abdan bi afwin illa izzan." Tidaklah seorang memaafkan karena Allah kecuali Allah akan angkat derajatnya. Kebanyakan orang kalau lihat seorang mengalah, dia lemah, makanya dia mengalah melulu. Tapi yakinlah orang mengalah karena Allah pasti diangkat apa? Derajatnya. Ya, so jauh-jauh kita bicara tentang teman-teman kita, alhamdulillah dakwah sunnah. Kita dizalimi, dituduh yang tidak-tidak, dibilang tukang mengkafirkan, dituduh. Tapi alhamdulillah berkembang atau tidak? Berkembang, alhamdulillah. Sekolah di mana-mana, banyak orang tahu itu cuma tuduhan dusta. Udah kita maafkan, kita nggak nyerang balas, kita nggak berkelahi dengan mereka. Sabarlah, mereka nggak ngerti mau diapain. Mungkin mereka duduk karena ada urusan duniawi, karena perut mereka terganggu, karena sudahlah kita maafkan. Mereka nggak ngerti mau diapain.
Tuduh macam-macam, di macam-macam ya. Nah, kita bicara sederhana, jadi kita lihat di depan mata kenyataan. Ketika teman-teman bersabar, maafkan, maka Allah akan angkat apa? Derajatnya. Maka kita mengalah karena Allah. Bukan berarti kita nggak bisa balas, bisa. Apalagi kalau kita nggak bisa balas saja kita jangan balas, kita maafkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara ibadah yang agung adalah memaafkan ketika mampu untuk membalas. Maafkan ketika mampu untuk apa? Membalas. Dan itu yang dicontohkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah sifat Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha kana afuwan qadira." Sungguhnya Allah itu Maha Pemaaf dan Maha Kuasa. Kata para ulama, Allah menggabungkan sifat al-afu dengan al-qudrah. Allah itu Maha memaafkan dan Maha mampu, menunjukkan Allah itu maafkan bukan karena kelemahan. Allah mampu untuk membalas, tapi Allah memaafkan. Nah, kalau orang bisa seperti itu, ya itu yang terbaik. Seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzama ghaidhan wa huwa yaqdiru ala an yunaffidahu, da'ahu Allahu yaumal qiyamah hatta yuhayyirahu Allah min ayil huri sya'a." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang meredam amarah padahal dia mampu melampiaskannya, dia mampu. Dia lagi marah, emosi. Al-ghaidh itu maksudnya kemarahan sudah dikerongkongan, sudah tinggal diungkapkan. Muka sudah merah, otot sudah tegang, tapi dia redam. Padahal dia mampu melampiaskannya, maka Allah akan panggil dia pada hari kiamat di depan khalayak. Kemudian Allah suruh dia pilih bidadari mana yang dia sukai. Kenapa? Karena dia memaafkan ketika mampu untuk apa? Melampiaskan. Dan itulah yang contohkan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf, kakak-kakaknya minta maaf kepada dia ketika dia mampu untuk balas mereka. Kalian dulu yang buang saya di sumur, kalian yang buka baju saya, kalian menjual saya jadi budak, kalian menjauhkan saya dari orang tua. Tapi Yusuf alaihissalam tidak ngomong sama sekali tentang hal itu. Dia diam. Dan dia bilang tidak ada jalan bagi kalian. Dia memaafkan ketika mampu untuk apa? Membalas. Lihatlah Nabi Muhammad SAW ketika diusir dari kota Mekah, harus meninggalkan rumahnya. Rumahnya diambil oleh orang. Dia punya rumah penuh kenangan sama Khadijah radhiyallahu anha. Situlah dengan istrinya, situlah lahir anak-anaknya, disitulah dia tidur sama keluarganya. Diambil dan dia harus pergi. Padahal itu kampung halamannya. Disitulah dia, kakeknya dulu tinggal di situ. Penguasa kota Mekah kakeknya dulu. Dia diusir. Diusir kemudian dikejar-kejar, mau dibunuh. Mereka datang berulang-ulang untuk membunuh Nabi dalam perang Badar, dalam perang Uhud, dalam perang Khandaq. 8 tahun kemudian Rasulullah SAW balik ke kota Mekah. Bawa pasukan 10.000 orang, siap untuk menghabisi orang Quraisy. Artinya Rasulullah SAW siap, mampu untuk menghabisi atau tidak? Mampu. Tapi ketika dia saat dia mampu untuk membalas, dia justru memaafkan. Ketika dia kumpul dengan orang Quraisy sudah tidak bisa apa-apa. Rasulullah SAW berkata, "Ma tadhunnun anni fa'ilun bikum?" Menurut kalian, apa yang aku lakukan kepada kalian? Kata mereka, "Anta khairuna ibnu khairina." Engkau adalah orang terbaik kami, wahai Muhammad. Mereka masih kafir. Engkau adalah putra dari orang terbaik kami, Abdullah bapakmu. Kata Rasulullah SAW, "Idhabu fa antumut tulaqa." Pergilah kalian bebas. Rasulullah maafkan ketika mampu untuk balas. Kalau saya mungkin di zaman itu mungkin ini sini semua yang kemana? Sini janganlah sini. Tuh, panggil semua. Mana itu yang mana? Itu yang kemarin belum maki-maki saya yang panggil semua. Kalau kita mungkin begitu ya. Nunjukkan balas dendam. Rasulullah SAW subhanahu hatinya. Terus kita balas dendam, kita cari apa, Ikhwan? Kita maki-maki orang. Sekarang ada seorang muslim ribut sama kita. Enggak usah orang kafir. Orang muslim ribut sama kita. Kemudian dia maki kita. Kemudian kita balas, kita jatuhkan dia. Mungkin dia semakin kasihan, dia orang muslim juga. Ada orang mukul kita pengin balas, pengin dia mati. Akhirnya dia mati, kasihan istrinya janda. Anak-anaknya jadi yatim, kasihan. Udahlah, serahkan pada Allah. Ya, serahkan pada Allah. Ya. Di antara hal yang membantu kita untuk mudah memaafkan, kalau kita maafkan, kita serahkan urusan kepada Allah. Ini paragraf penting. Ada masalah, kita bingung hadapi solusinya gimana, bingung. Saya pun sering seperti itu. Ini gimana caranya? Gimana, kita nggak punya kemampuan, udahlah maafkanlah, urusan Allah lah. Nanti Allah punya cara sendiri untuk menyelesaikan masalah kita. Sekarang kita mau pilih cara kita atau cara Allah. Kalau pingin cara kita, ya kita nimbrung, kita balas. Berarti kita dibiarkan mengatasi masalah dengan cara kita. Pasti hasilnya nggak baik. Kalau baik pun cuma sekedarnya, nanti ke depannya mungkin buruk. Tapi kalau serahkan kepada Allah, Allah punya cara.
untuk mengatasi solusi kita dengan cara kita sabar, apalagi kalau kita memaafkan. Dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir ya, agar kita mudah maafkan ya. Tadi memaafkan ini adalah ibadah yang bisa kita lakukan berulang-ulang. Ya, karena anak kita sering bikin jengkel, kita maafkan. Istri kita sering bikin jengkel, kita maafkan. Suami kita sering bikin jengkel, kita maafkan. Pembantu kita sering bikin jengkel, kita maafkan. Maka pahala kita berulang-ulang. Makanya ketika sahabat berkata, "Ya Rasulullah, kam na'fu an khadim?" Ya Rasulullah, berapa banyak kita harus minta maafkan pembantu? Sehari berapa kali maaf pembantu? Rasulullah enggak jawab. Tanya, "Ya Rasulullah, berapa kali sih kita membantu?" Kata Rasulullah, 70 kali. 70 kali. Artinya pembantu sering melakukan kesalahan. Kita kadang-kadang, kamu nih aja nggak ngerti, dikasih tahu nggak ngerti. Ya kalau dia ngerti, pintar, dia nggak jadi pembantu, paham? Ya kita harus kasih uzur. Mungkin dia orang kampung, mungkin dia nggak ngerti, mungkin dia nggak sekolah, mungkin pendidikannya rendah. Kita ajarin nggak paham-paham lah. Makanya ya terus kita nggak kasih uzur sama dia. Ya udah maafin aja. Kalau dia salah kita bimbing. Kalau dia nggak sengaja menjatuhkan sesuatu, ya sudah kita maafkan. Karena kita dapat pahala ketika maafkan dia. Semakin sering kita maafkan, kita dapat pahala banyak. Semakin kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini teori yang bisa saya sampaikan. Saya pun belum tentu bisa mempraktekannya dengan baik ya. Ibu-ibu berjuang ya, minta kepada Allah agar termasuk al-afina anin nas. Allah maja'alna minal afina anin nas. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mudah memaafkan orang lain, terutama orang terdekat kita. Kalau kita nggak maafkan orang-orang terdekat kita, kita semakin sengsara. Kalau kita punya musuh jauh di Amerika sana, atau di Thailand, atau di Inggris, nggak ada masalah, ribut nggak pernah ketemu. Tapi kalau ribut sama teman sekantor, apalagi teman tidur ribut, sama anak, sama mertua, sama kakak, kita sengsara. Lalu kita maafkan semua, hidup tentram. Hidup apa? Tentram, pahala banyak, kita ditinggikan derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang saya sampaikan. Tapi demikian saja ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kajian kita. Semoga kita bisa menerapkan apa yang kita dengarkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.